Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Iqbal Firmansyah, NIM 204105020086. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, kelas Ekonomi Syariah 3. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menanggapi video Bapak Dr. Abdul Wadud LCMI selaku mata kuliah Ekonomi Makro. Pada video kali ini saya akan menanggapi video Bapak Dr. Abdul Wadud yang berjudul Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Konvensional dan Islam. Yang pertama saya bahas yaitu definisi inflasi. Definisi inflasi ialah, yang dimaksud inflasi yaitu kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Yang kedua yaitu macam-macam inflasi. Macam-macam inflasi terdapat dalam 3 macam, yaitu berdasarkan sifatnya, berdasarkan penyebabnya, dan berdasarkan asalnya. Yang pertama, berdasarkan sifatnya atau laju inflasi. Berdasarkan sifatnya atau laju inflasi, inflasi itu ada 3. Yang pertama, inflasi merayap atau scraping inflation, yaitu inflasi yang persentasenya di bawah 10% dalam setahun. Yang kedua, inflasi menengah atau galloping inflation. Itu yang inflasi yang persentasenya berada di antara 10% sampai 30% dalam setahun. Sedangkan yang ketiga yaitu inflasi tinggi atau hyperinflation. Inflasi yang presentasinya di atas 100% dalam setahun. Yang kedua, berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penyebabnya, inflasi dibagi 2, yaitu demand inflation atau inflasi permintaan. Demand inflation timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu tinggi. Yang kedua, cost inflation atau inflasi penawaran. Inflasi penawaran terjadi timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif. Yang ketiga, macam inflasi yang ketiga yaitu berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, inflasi itu ada 2, inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation, dan inflasi yang berasal dari luar negeri atau imported inflation. Selanjutnya yaitu sebab-sebab inflasi. Inflasi terjadi karena sebab-sebab inflasi yaitu inflasi permintaan, inflasi penawaran, inflasi campuran atau demand pull inflation, cost push inflation atau mixed inflation. Menurut penyebabnya, inflasi dapat terjadi melalui inflasi permintaan. Permintaan akan barang oleh masyarakat berlebihan. Inflasi penawaran disebabkan oleh terjadinya penurunan penawaran total. Saya ulang, inflasi penawaran disebabkan oleh terjadinya penurunan penawaran total atau agregat supply sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Yang ketiga, inflasi campuran, yaitu inflasi yang mengandung unsur demand pull dan cost push. Inflasi ini sering disebut mixed inflation. Pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, inflasi alami atau biasa disebut natural inflation. Natural inflation atau inflasi alami diakibatkan oleh sebab-sebab alami yang tidak mampu dikendalikan orang. Bisa juga disebabkan oleh turunnya penawaran agregatif atau naiknya permintaan agregatif. Human error inflation atau inflasi karena kesalahan manusia. Sudah banyak contohnya. Yang pertama, korupsi atau keadministrasian yang buruk.
pajak yang berlebihan. Pajak yang berlebihan juga termasuk inflasi karena kesalahan manusia itu sendiri. Yang ketiga, pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan lebih. Selanjutnya, dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. 1. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit perhitungan. Yang kedua, melemahkan semangat masyarakat untuk menabung. Yang ketiga, meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang-barang non primer dan mewah. Mengarahkan investasi pada hal-hal tidak produktif seperti penumpukan kekayaan berupa tanah, bangunan, mata uang asing, serta mengorbankan investasi produktif berupa pertanian, perdagangan, industri, dan transportasi. Solusi inflasi dalam Islam. Solusi inflasi dalam Islam ada dua. Yang pertama, bisa melalui kebijakan fiskal, bisa melalui kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan fiskal. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan. Sedangkan kebijakan moneter, yaitu Bank Islam harus mengarahkan kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan jangka panjang demi mencapai harga stabil dan tujuan sosioekonomi Islam. Maaf. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat video ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.